Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dolviani Peroge akan menjelaskan mengenai sistem kardiovaskular dan sistem peredaran darah. Baik, definisi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskular memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Pada keadaan berat, aliran darah tersebut lebih banyak diarahkan pada organ-organ vital seperti jantung dan otak yang berfungsi memelihara dan mempertahankan sistem sirkulasi itu sendiri. Jantung adalah salah satu organ penting. Organ terdiri dari 4 ruang jantung. Ruang tersebut tersusun atas 2 atrium dan ventrikel. Jantung bagian kiri memompa darah menuju sirkulasi sistemik dan jantung kanan memompa darah menuju sirkulasi pulmoner. Otot jantung mendapatkan aliran darah dari arteri koroner kanan dan cabang-cabangnya. Kedua arteri koroner tersebut merupakan perjalanan dari sinus aorta. Baik, pasti banyak yang bertanya apa sih fungsi jantung? Oke, saya akan menjelaskan. Selain fungsi kaki jantung yang berperan dalam memompa darah, jantung memiliki fungsi lain. Kita simak sebagai berikut. Pertama, memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Kedua, memompa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Ketiga, menerima darah dari seluruh tubuh. Keempat, membantu membuang limbah sisa metabolisme berupa gas. Oke, anatomi sistem kardiovaskular. Seperti yang kita tahu, jantung adalah organ muskular atau berotot. Ada rongga toraks yang memompa darah melalui pembuluh darah pada tubuh. Organ ini terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel. Jantung juga terbagi menjadi 2 bagian, bagian kanan dan kiri, masing memiliki sebuah atrium dan jantung dan pembuluh darah membentuk sistem organ, yaitu sistem kardiovaskular yang terdiri dari 1 atrium kanan. Atrium kanan itu menerima darah deoksigenasi dari tubuh melalui vena cava superior dan inferior. Atrium kanan kemudian memompa darah ke ventrikel kanan. Lalu ventrikel kanan menerima darah dari atrium kanan dan memompa darah ke darah tersebut ke trunkus pulmonalis yang bergerak ke paru. Kemudian atrium kiri menerima darah deoksigenasi atau deoksigenasi dari paru melalui vena pulmoner dan memompa darah melalui ventrikel kiri. Kemudian ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri dan kemudian memompa darah dari aorta. Jantung kemudian memompa darah melalui sirkulasi sistemik atau seluruh tubuh dan kembali ke atrium kanan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu atrium jantung. Yang pertama, aorta. Aorta adalah arteri terbesar dalam tubuh. Aorta berasal dari jantung dan memasuk darah ke seluruh tubuh melalui cabang arteri. Kedua, vena cava inferior. Vena cava inferior adalah pembuluh darah yang berasal dari badan dan kedua kaki. Darah yang dibawa oleh pembuluh darah jenis ini mengandung banyak CO2. Tiga, arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Keempat, katup aorta.
Kelima, atrium. Atrium berfungsi untuk menerima darah. Keenam, vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang mentransfer darah beroksigen dari paru-paru ke jantung menuju katup mitral. Katup mitral adalah katup yang memisahkan ruang kiri atas atau atrium dengan ruang kiri bawah atau ventrikel, dan juga tugasnya menjaga pergerakan aliran darah yang tertib dari paru ke ventrikel kiri. Ventrikel atau bilik jantung. Ventrikel adalah ruang jantung yang mempunyai tanggung jawab untuk memompa darah meninggalkan jantung. Oke, ke-9, vena cava inferior. Vena cava inferior adalah pembuluh balik besar atas. Tetapi juga vena cava inferior adalah pembuluh darah yang menerima darah dari badan dan kedua kaki. Dan yang di bawah pembuluh darah ini mengandung banyak kedua. S10, atrioventricular. Atrioventricular adalah katup yang berada di antara atrium dengan ventrikel. Baik, selanjutnya masuk ke dalam sistem peredaran darah. Apa sih sistem peredaran darah? Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Sistem peredaran dalam bahasa medis sering disebut dengan sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah manusia termaktub dalam sistem peredaran darah ganda. Alasan disebut sebagai sistem peredaran darah ganda disebabkan peredaran darah melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga terdapat 2 sistem peredaran darah, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Fungsi dari sistem peredaran darah pada manusia adalah sebagai sarana untuk menyalurkan berbagai zat dari dan menuju sel-sel tubuh, mengangkut sari makanan dan oksigen, berperan dalam berlangsungnya metabolisme pada tubuh, menjaga keseimbangan tubuh, dan menjaga keseimbangan pH tubuh. Organ tubuh yang berperan penting dalam peredaran darah adalah jantung. Hal ini sesuai dengan fungsi utama jantung yang berperan memompa darah ke seluruh tubuh. Oke, selanjutnya saya akan membahas yang pertama, peredaran darah kecil. Ya, secara singkat, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Namun dalam proses darah tersebut, peredaran darah melewati bagian-bagian tertentu. Darah dari bilik kanan menuju arteri pulmonalis atau darah kaya CO2, kemudian diteruskan lagi ke paru-paru. Lalu selanjutnya menuju ke vena pulmonalis, di mana darah banyak mengandung O2 dan berakhir ke serambi kiri. Darah dan serambi kiri kemudian akan diteruskan ke bilik kiri yang selanjutnya akan mengikuti sistem peredaran darah besar. Ya, selanjutnya masuk dalam sistem peredaran darah besar. Aliran pada darah peredaran besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung seperti pada gambar di bawah ini. Seperti halnya peredaran darah kecil, dalam perjalanannya aliran darah pada peredaran darah besar juga melewati bagian-bagian tertentu. Aliran darah dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya menuju vena cava superior atau inferior, di mana darah kaya CO2 dan peredaran darah besar berakhir di serambi kanan. Darah dari serambi kanan akan menuju bilik kanan yang kemudian akan mengikuti sistem peredaran darah kecil. Oke, selanjutnya masuk struktur pembuluh darah. Pembuluh darah besar memiliki 3 lapisan. Lapisan tersebut adalah yang pertama, intima, terdiri dari endosel dan lamina elastika internal. Kedua, media, terdiri dari satu polos dengan serabut elastis. Lapisan ini berperan dalam vasokonstriksi dan vasodilatasi
memiliki tekanan darah rendah. Perbedaan tekanan ini menyebabkan sedikit perbedaan struktur keduanya. Perbedaan tersebut antara lain: arteri memiliki dinding otot yang lebih tebal, dan vena memiliki katup untuk mencegah aliran balik darah. Arteri memiliki lumen yang lebih kecil karena harus menjaga tekanan darah yang tinggi, tetapi vena memiliki lumen yang lebih besar. Arteri menjadi lebih kecil saat mereka bergerak menuju bantalan. Kapiler adalah pembuluh darah terkecil. Kapiler terdiri dari satu lapisan filamen yang dikelilingi oleh membran basal. Ada celah kecil antara sel-sel yang disebut ventilasi. Secara umum ada 3 jenis kapiler: continuous, separated, sinusoid. Kita lihat contohnya di gambar di bawah ini. Selanjutnya kita akan membahas arteri koroner. Arteri koroner kiri dan kanan muncul dari sinus aorta kiri dan kanan. Pada dinding aorta tepat di atas dan katup aorta. Arteri koroner adalah cabang pertama aorta. Pembuluh darah koroner kanan menyelidiki jantung di aspek posterior, menjadi arteri descendens yang turun ke posterior. Dalam perjalanannya, arteri ini bercabang menjadi cabang monodus sinoatrium dan cabang marginalis kanan. Baik, arteri koroner kiri bercabang menjadi arteri descendens anterior kiri dan arteri sirkumflexa kiri pada aspek pembelah jantung. Dari sini, arteri sirkumflexa berputar ke bagian belakang jantung dan melepaskan cabang marginalis kiri. Berbagai aspek jantung disuplai oleh arteri koroner tertentu. Aspek lateral sama dengan arteri sirkumflexa, inferior sama dengan arteri koroner kanan, anterior sama dengan arteri koroner kanan, septum sama dengan descendens anterior kiri. Kemudian vena koroner atau sinus coronarius, vena koroner magna, julia dan cava mengalir ke sinus koroner yang bermuara ke atrium kanan seperti gambar di bawah ini. Lalu, kelainan pada sistem kardiovaskuler. Yang pertama, jantung koroner, serangan jantung, aritmia, kardiomiopati, gagal jantung, penyakit jantung bawaan, dan penyakit katup jantung. Ini adalah kelainan-kelainan pada penyakit kardiovaskuler. Baik, sekian dan terima kasih.